lapar. Makan apa ya? Sari roti sobek bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy yummy. Sari roti kasur bikin begitu selalu yummy happy. Sari roti kan rasa dimakan langsung enak. Sari roti sandwich kreasikan sesuka selalu yummy happy. Sari roti selalu yummy. Selamat siang Bapak dan Ibu seluruhnya, para sahabat dimanapun saya berada. Di sebelah saya ada dua ibu, dua hajah, dua Sri Kandi, dua aktivis, dua ibu guru, dua orang penting di dalam dunia literasi sastra. Nah, dua-duanya berprofesi sebagai pengajar bahasa Jawa. Wah, bahasa Jawa ini. Nah, saya perkenalkan yang pertama, silakan Ibu. Nggih. Nama dan Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bu Lestari. Ingkang asring dipun timbali kalih kanca-kanca budena nggih. Wonten jagat sastra. Biasane para kanca niku undange Budena Ayu Lestari. Senajan mboten ayu, nggih to. Tapi terkenale Budena. Nggih, kula mapan wonten ing Desa Mbarek, Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Sanggar Sumila. Nggih. Ugi gadah sanggar ingkang naminipun Sanggar Sumila. Suka membaca dan menulis itu luar biasa keren. Maka saya singkat Sanggar Sumila. Sumila. Nggih, ing sapadinan kula dados guru wonten ing PAUD Desa Ngadiluhur, sabanjure guru basa Jawi wonten ing SMP Setunggal Balen. luar biasa. Berkenalan dengan Ibu Haja dan bersahabat betul-betul membawa dampak positif karena namanya saja Deno Lestari Sasa Malika. Deno Ayu Lestari ya. Ayu itu cantik, Lestari itu abadi. Ya, Lestari itu abadi, terus menerus, tidak pernah. Itu tadi Ayu terus. Nah, Ayu hatinya, Ayu pikirannya, Ayu perbuatannya, Ayu fisik dan sebagainya. Amin. Luar biasa. Nggih. Dan di sebelah Bu Deno Ayu Lestari adalah Ibu Emi Sederawati. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Yonatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Ibu Emi Sudarwati. Kula mucal basa Jawi ten SMPN Setunggal Mbono Bojonegoro. Menawi ten griya kula nggadah TPM utawi tempat belajar milenial ingkang naminipun Kinanti. Katen tetepangan saking kula. Ya luar biasa. Wah. Oh, betul. Namanya Ibu Emi Sederawati dan Ibu Deno Ayu Lestari, dua-dua Sri Kandi yang luar biasa. Mengapa kita bilang itu Sri Kandi? Karena beliau ini adalah ujung tombak dari peperangan melawan kebodohan. Nah, karena Sebentar Pak Yo, sebenarnya ada 3 Sri Tiga? Kandinya. Iya, Siapa? Yang ketiga adalah Ibu Vita. Ibu Vita. Mana Ibu Vita? Ibu Vita di sini Vita. saya syuting. Nggak usah. Ya, Oh, di kebetulan sini, di sini. Silakan. Kebetulan Oh, Bu Vita ini bertugas sebagai kameramen untuk kegiatan kita selama ini. Kamerawati ya. Kamerawati. Terima kasih Ibu Tiga Sri Kandi yang luar biasa. Yang ketiga-tiganya adalah ujung tombak melawan kebodohan. Mengapa kebodohan? Karena berprofesi sebagai seorang pengajar, yaitu mempunyai amanat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur, berkepribadian dalam bidang budaya dan berbudaya yang berkepribadian. Luar biasa. Dan salah satu kegiatan Ibu bahasa Jawa ini, guru bahasa Jawa,
adalah mengadakan pelatihan-pelatihan membaca serta menulis gurit dan pernah menyelenggarakan lomba. Betul. Lomba gurit, baca gurit pertama itu 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Jadi hampir 3 tahun. Awal pandemi. Pandemi, awal pandemi. Pandemi awal dilakukan secara daring, ya. Tapi finalnya secara luring di ruangan Di Dinas gitu. Pendidikan Dinas Kabupaten Pendidikan Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dan yang kedua adalah bulan lalu ya Bu ya, beberapa bulan yang lalu terakhir ini. Tahun lalu. Tahun lalu. Ya, ternyata sudah setahun Pak Yunawan. Hampir setahun ya? Ya, Oh, iya, iya. 2021 itu sudah setahun. 2021. Karena sekarang sudah 2022. Oh ya, Kelihatannya baru kemarin. betul. Yaitu yang lomba baca gurit tingkat apa itu? Umum ya. Iya, Yang kedua tingkat umum. nasional. Tingkat umum nasional. nasional. Yang diikuti mulai siswa SD, Ya. SMP, SMA sampai umum. Iya. Jadi yang pertama tingkat SD, yang kedua tingkat umum Ibu ya. Semuanya ikut Iya. Ibu ya. Dan Dan pesertanya ada 2 juga lombanya, tidak hanya bahasa Jawa tapi juga membaca puisi. bahasa puisi, bahasa Indonesia ya. Iya. Oh ya, ini semuanya dilakukan secara luring gitu ya. Secara daring. Daring Semuanya ya, Daring. daring. Jadi yang pertama pesertanya 63, yang kedua 200 berapa Bu? Saya sudah nggak ingat. 280. Banyak. Iya. Ya. Banyak Nah, sekali. sekarang pertanyaannya Bu, ini kan kalau lomba-lomba itu untuk anak-anak itu kan masih dalam tataran sastranya masih pencarian karena tentu belajar ya. Yang namanya dunia pendidikan pasti dunia belajar. Ini saya selalu mendikotomikan ini karena dulu saya pernah menulis di Jawa Pos tentang dikotomi sastra dan literasi. Masih itu aja. Ini saya setia di dalam bahasan ini. Dan di Bojonegoro Literary Festival saya juga membahas tentang hal ini, tentang sastra dan literasi. Dan di Purnama Sastra Bojonegoro sekian tahun yang lalu juga membahas ini. Dan ini di mana-mana saya bawa karena orang itu masih rancu bahwa literasi itu belajar menulis. Dan yang kedua, sastra itu sudah jadi tulisannya bagus. Nah, tetapi dari penjelasan dari acara bedah buku Bu Emi tadi, yaitu dongeng untuk anak-anak dan dalam bahasa Jawa ya. Lantas yang kedua Bu Haja Denok Lestari adalah geguritan Anteng Kiteran. Ini sekarang kita masuk bagaimana Ibu ya. Ini karena kiat praktis dari Ibu ini Ya. supaya anak-anak itu mencapai kaidah sastra, bukan hanya sekedar mereka bisa menulis saja, tetapi suatu saat mereka bisa menuliskan sesuai dengan lisensia puitika dalam sastra, yaitu baik itu di puisi maupun di prosa dengan kaidah-kaidah prosa yang baik. Ini akan kita pertajam sekarang. Ini kan pembahasan yang mantap ini ya. Ya. Nah, ini tentu Ya. pengalaman Ibu berdua ini Ya. mendidik anak-anak tentu akan menemukan yang namanya bibit unggul. Ya, betul. Nah, bibit unggul mungkin bisa menceritakan pengalaman dulu, membedakan anak yang berbibit unggul atau yang namanya berkecerdasan bahasa Ya. yang itu ada kaitan dengan sastra. Silakan Bu untuk berbagi cerita pada kita sehingga dalam mendidik anak itu memang tidak bisa memaksakan. Iya. Ya. Seorang anak yang kecerdasan kinestetisnya tinggi, yang pintar olahraga, pintar menari dan sebagainya, kalau dipaksa Menulis. untuk menulis Ya. sastra tentu mereka berbeda dengan Ya. anak yang cerdasan Oh, sastranya tinggi. iya. Silakan Bu Denok dulu. Oh, ngoten nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Yo nggih. Bahasanya gedu-gedu nggih, Nggih. campuran. Nggih. Ya. Dari pengalaman saya selama mengajar di SMP itu memang sangat sulit untuk mencari bibit unggul. Mana anak yang suka gurit, mana yang suka menulis, mana itu seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami Pak Yo. Apalagi sekarang semester genap, ini saya mengajarkan ada kadenya tentang nembang mocopat. Anak-anak itu seperti mengabaikan mocopat itu apa. Kalau gurunya memberikan contoh nembang malah digambeli tong 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 tong. Nah, katanya seperti melihat sindir. Nah, seperti itu. Nah,
Bu gurunya merasa prihatin sekali. Anak-anak tidak mengenal apa itu mocopat, apa itu tembang dolanan atau apa. Akhirnya kemarin saya punya ide ya. Anak-anak saya beri keleluasaan untuk nembang Jawa, boleh dolanan, boleh mocopat, boleh apa. Di situ nanti saya akan tahu bakatnya di mana ya. Dari suara anak yang keluar itu saya tahu nafasnya itu pasnya itu untuk gurit atau untuk nembang atau apa. Nah saya sudah menemukan beberapa anak itu kemarin nembang lir-ilir, tombok ati itu di luar kadenya Bun, soalnya anak-anak tidak bisa mengikuti mocopat walaupun pocong yang dolanan itu sulit katanya. Nah di situ saya memberi pengertian ke anak-anak ya bahwa nembang itu bisa memperhalus rasamu nak. Kamu jangan takut nembang, nanti dikatakan orang kuno, orang zaman dahulu suka nembang, harus yang dugem gini-gini, jeduk-jeduk. Itu boleh-boleh saja. Nah, ini kalian pelajarannya adalah bahasa Jawa yang syarat dengan etika dan tata krama. Kalau kalian tidak suka pelajaran bahasa Jawa, diam saja, nyimak enggak apa-apa daripada kalian rame ya. Di sini tugasnya guru itu memberikan materi ya. Nah, dan mengajarkan bagaimana beretika, bagaimana belajar tata krama. Jadi bahasa Jawa, pelajaran bahasa Jawa tidak melulu mengenai materi. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak menghargai orang lain itu bagaimana, tepo selera itu bagaimana, bagaimana menjaga etika tata krama, dan itu sulitnya minta ampun Pak. Betul. Jadi anak perkembangan menuju remaja di SMP kelas 7, kelas 8 itu ternyata etikanya itu memang betul-betul harus diarahkan. Karena adanya pandemi juga, jadi anak-anak selama 2 tahun vakum bertatap muka dengan gurunya, mungkin di situ juga yang mempengaruhi anak-anak untuk lupa bagaimana situasi belajar di kelas itu bagaimana. Karena masih kita dapati Pak Yo di kelas itu jegrang, enak seperti di kafe. Ya itu banyak. Terus ini ucapannya juga masih sering miso-miso seperti itu. Nah di situ tugas kita sebagai guru bahasa Jawa bagaimana seperti itu diminimalisir. Nah seperti itu. Nah untuk menulis, membaca gurit itu pelan-pelan kita arahkan. Karena anak-anak katanya juga tidak mengenal apa itu gurit, tidak mengenal apa itu mocopat, apalagi aksara Jawa katanya sulit sekali. Nah di sini tugas kita untuk memberikan bimbingan ke anak-anak bagaimana mereka bisa menyukai bahasa Jawa dan segala yang ada di pelajaran bahasa Jawa itu apa saja, dan besok bisa dikembangkan ketika dia sudah di masa nikah. Itu dari saya, matur nuwun. Terima kasih Ibu Hajah Deno Ayu Lestari. Dan ternyata dari sini kita lihat bahwa kaitan antara sastra dengan budi pekerti itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau sastra Jawa. Ya ternyata untuk menulis sastra yang baik itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana budi pekertinya masing-masing. Karena tidak ada segala sesuatu yang berasal dari kekosongan. Kalau orangnya itu kurang berbudi, kurang bersopan santun, berunggah-ungguh, bertata krama dan sebagainya, dan dalam hatinya itu masih terjadi kekosongan, dan dia mungkin terlalu banyak nafsu angkara murka dan kurang menutupi babagan Hawa Songo. Ya mungkin cerita-cerita sastranya ya cerita-cerita yang berkaitan dengan tingkah lakunya mungkin ya. Karena kalau mau menulis secara jujur, ternyata dia sendiri tidak bisa jujur dalam dirinya ya. Mungkin akan tampak dari gejala-gejala sastra penulisan. Ya, enggak kuat. Oh, ya, enggak apa-apa. Terus ya, karena memang kejujuran itu kunci. Apalagi sastra lebih banyak pada ekspresi dari pribadi yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan lingkungan sosial. Nah ternyata sastra Jawa ini tugasnya tidak sekedar sastra, tapi mengarah ke Jawa bahasa ya. Karena sebagai instrumen sastra itu adalah bahasa, maka pendidikan bahasa Jawa itu sangat penting untuk dikuasai terlebih dulu oleh anak itu. Tapi
ternyata dalam pendidikan bahasa Jawa tidak cukup hanya dengan bahasa, tapi juga unggah-ungguh. Iya. Karena bahasa Jawa penekanannya lebih kepada budi pekerti itu. Iya, betul. Ya. Dan sekarang bagaimana? Apakah hal yang serupa dijumpai dalam pendidikan oleh Ibu Aja ini, Saudrawati? Iya. Baik, terima kasih Pak Yonatan Raharjo, Bu Lestari. Nggih. Ya, sebenarnya apa yang saya alami ini tidak jauh berbeda. Karena kita semua pandemi ini sudah hampir 3 tahun, ya, hampir Iya. 3 tahun anak-anak tidak jarang ke sekolah. Bahkan tahun pertama itu hampir tidak pernah ke sekolah 1 tahun penuh. Mereka belajar dari warung kopi. Jadi berapa persen siswa saya ini belajarnya dari warung kopi, Pak Yonatan? Iya. Ya, Iya, jadi betul. seperti itu. Kalau saya pribadi, pertama yang saya ajarkan ke anak-anak memang bukan ke materi dulu. Iya. Jadi materi itu mudah. Jadi memberikan materi ke anak-anak itu mudah. Nulis Hono Coroko insya Allah sehari bisa selesai. Iya. Tetapi untuk pembelajaran karakter, makanya kenapa harus sinau karakter, lumantar dongeng. Nah, ini karena belajar karakter itu jauh lebih sulit daripada belajar materi Hono Coroko atau materi menulis dan lain sebagainya. Walaupun materi menulis juga sulit ya, tapi untuk Jawa, tapi lebih sulit lagi kita mempelajari karakter. Seperti itu. Jadi hampir semua guru ini mengeluh anak-anak itu susah sekali diajak untuk sopan santun Ya, dan betul. toto kromo, dan teman-teman juga ini akhirnya ngebrukno itu bobohno seolah-olah ini tugas guru bahasa Jawa. Betul. Padahal Saya sebenarnya juga. sih untuk karakter ini tugas pertama itu dari keluarga, dari rumah, kemudian dari semua guru harus memberi contoh, ya, contoh bagaimana kita berkarakter baik gitu, terutama di depan anak-anak, misalnya bicara kita, gaya bicara kita, terus kemudian tingkah laku kita ini bagaimana bisa tidak hanya kita ngomong gitu. Jadi karakter itu tidak hanya diberikan kita ngomong, tapi kita tuh memberi contoh bagaimana kita berjalan mungkin, atau kita berpakaian, itu kan dilihat ya sama anak-anak seperti kita ini public figure seperti itu. Dan itu keseharian anak-anak saat pandemi itu yang dilihat bukan gurunya, tetapi artis, misalnya artis di baik di media sosial maupun di televisi. Nah, mungkin sekarang televisi sudah tergilas ya dengan media sosial, dan di situ kita nggak bisa mengontrol anak-anak bergaulnya dengan siapa, dengan usia berapa. Nah akhirnya ketika di kelas pun dijawel teman sedikit misalnya, itu sudah miso. Nah, ini sudah hal biasa yang harus kita harus kita hadapi Bapak Ibu guru saat ini. Nah, kalau menghadapi seperti itu maka kita memang harus benar-benar ekstra sabar. Kadang-kadang anak-anak ini memang butuh perhatian. Jadi mereka diingatkan sekali kayaknya seneng gitu loh. Jadi anak diingatkan gurunya ini ada rasa bangga, seneng, mencari perhatian, karena mungkin ya banyak juga yang di rumah itu tidak pernah diingatkan. Kalau di warung kopi kan nggak ada yang mengingatkan. Misalnya mereka mau apa saja, melakukan apa saja kan tidak ada yang mengingatkan. Nah itu yang pertama untuk unggah-ungguh. Sedangkan untuk yang kedua sekarang untuk pembelajaran menulis ya, kita kembali ke menulis sekarang. Yang saya lakukan pertama kali ketika menghadapi anak seperti itu, sing penting awakmu nulis ya. Jadi nulis. Nah, untuk bisa menulis mereka tentu harus banyak membaca. Jadi saya ke sekolah membawa buku untuk literasi. Yang pertama ini saya bawa dongeng tadi ya, jadi buku dongeng. Kemudian saya minta salah satu anak untuk membaca di depan, sedangkan yang lainnya mendengarkan, lalu setelah itu menulis ringkasan ceritanya. Nah, dengan demikian mereka sepertinya dipaksa untuk menulis. Nah, tapi sebelumnya kan mereka sudah mendengar. Dan dengan mendengar itu akhirnya mereka dipaksa untuk menulis. Nah, sedangkan tulisannya ini seperti apa? Saya belum membahas itu. Jadi yang penting nulis bisa menulis apa yang didengar. Nah, itu tahap pertama.
selanjutnya setelah mereka beberapa kali membaca dan beberapa kali menulis ringkasan, setelah itu saya minta anak-anak itu untuk menulis karyanya sendiri. Nah, bahasanya bagaimana? Tidak saya nilai dulu. Yang penting kalau saya membaca anak ini berbakat atau tidak, itu tulisannya banyak. Jadi kalau yang berbakat pasti cepat. Sret, sudah dapat 1 lembar. Sret, sudah dapat 2 lembar. Sedangkan untuk anak yang kurang berbakat, misalnya dia bakatnya memang bukan di literasi atau di apa itu? Di bahasa linguistik, berarti mereka mikir 1 paragraf saja itu lama. Iya. Jadi saya nggak menilai bahasanya benar salahnya dulu ya. Jadi dari segi ini saja itu sudah terlihat kalau anak ini memang bakatnya di bahasa atau bakatnya di yang lain, seperti itu. Nah, setelah saya tahu siapa yang berbakat di bidang linguistik atau bahasa, ini biasanya saya kelompokkan dengan anak yang tidak berbakat. Jadi misalnya dalam 1 kelas itu ada, kalau sekarang kan 1 kelas 16 siswa ya, kalau dulu kan 32. Nah, sekarang 1 grup itu ada 16 siswa. Misalkan saya bagi menjadi 4 kelompok. Saya bagi menjadi 4 kelompok, jadi masing-masing itu 4 anak. Nah, kemudian yang paling berbakat di bidang linguistik itu saya jadikan ketua kelompok. Nah, terus kemudian mereka saya suruh bercerita, dia punya pengalaman. Jadi setiap anak pasti kan punya pengalaman pribadi ya. Coba kalian saling bercerita. Belum tentu anak yang tidak suka linguistik itu gak bisa cerita. Nek cerita kan tetap bisa ya, kalau cerita tetap bisa. Nah, di antara 4 anak ini tentukan mana yang ceritanya paling menarik untuk ditulis. Jadi tidak harus yang pintar linguistik yang ceritanya menarik. Bisa jadi anak yang senang olahraga ini ternyata punya cerita yang menarik. Nah, itu bisa diangkat menjadi cerita kelompok. Nah, seperti itu langsung nanti dikerjakan bersama 4 anak itu. Nah, yang pintar bahasa ini nanti akan bertugas untuk mengolah. Nah, yang lainnya menambahkan. Oh, ini biar menarik, diberi ini, diberi itu, oh ya, kalau kisahnya ini saja kurang bagus, saya tambah kisah saya, tidak apa-apa. Nah, seperti itu kalau saya mengajarkan tentang untuk cerita ya, untuk cerita itu seperti itu. Tapi saya juga tidak berani mengatakan bahwa karya anak-anak ini bagus, belum memang, karena mereka memang pada proses yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal sastra, tidak mengenal sastra. Yang penting nulis aja dulu. Jadi yang penting mau mendengarkan, mau menulis itu pasti akan saya terbitkan nanti menjadi buku. Insya Allah nanti akan diterbitkan oleh Majas. Belum tahu nanti judulnya apa, Pak Yonatan. Ya. Yang penting ini apapun yang keluar dari anak-anak, mereka harus bangga ya, mereka harus bangga bahwa mereka punya kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan mereka juga harus bangga karena nama mereka itu minimal dalam hidupnya itu pernah tertulis dalam sebuah buku ber-ISBN dan tersimpan di Perpusnas Jakarta. Seperti itu, Pak Yonatan. Terima kasih Bu Hajah Emi Sudarwati. Pengalaman yang sangat menarik dengan untuk menemukan anak yang berbakat. Ini tugas yang ganda ya dari para Ibu Sri Kandi Sejati, yaitu selain budi pekerti juga bagaimana menemukan yang mempunyai bakat bahasa untuk kepentingan sastra. Ya. Mengapa hal ini perlu kita tekankan di sini, karena memang fungsi sastra itu secara garis besar ada untuk manusia, yaitu yang pembacanya, untuk penulisnya, untuk masyarakat, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Dan untuk sastra sendiri, untuk kepentingan sastra ya. Kalau menekankan kebaruan, menekankan tema-tema baru, gaya
penuturan pengucapan baru, cara ucap baru, gagasan baru, dan tidak ada pengulangan dari sebelumnya, tapi mempertajam, mempertinggi, memperrendah, atau semakin tajam, semakin hal-hal yang lebih substansial, yang lebih hakiki, dan nilai-nilainya itu mungkin pembaharuan daripada sebelumnya dan sebagainya. Itu tentu ada kaitannya dengan untuk kepentingan sastranya, itu untuk kepentingan ilmu sastranya sendiri dan karya sastra. Nah, kalau karya itu lebih pada hal yang bersifat seni, sedangkan kalau ilmu teori sastra itu lebih pada cara menilai dengan kaidah-kaidah ilmiah tentang sastra. Makanya kita dengan mempertajam tentang bahasan literasi dan sastra ini semakin jelas bahwa gerakan literasi dan sastra ini sangat dekat sekali. Nah, untuk sastra itu untuk kepentingan ilmu sastranya tadi tampak dari karya-karya sastra sebagai suatu seni, dan untuk kepentingan masyarakatnya, untuk penulisnya, pembacanya dan sebagainya itu ada kaitannya dengan budi pekerti, itu cocok sekali. Ya, semakin dalam ya kita tajam ya, ternyata dengan Ibu Sri Kandi itu panahnya landep. Nah, ya, sekarang kita mempertajam lagi ya, supaya tembus tuh jantungnya Bisma. Sri Kandi itu kan punya tugas untuk meneruskan dari Dewi Amba yang dulu oleh Bisma secara tidak sengaja dalam perang, dalam cerita Mahabharata, panahnya Bisma terlepas kena Dewi Amba mati. Sebelum mati dia bilang, pada akhir perang Baratayuda ini pada suatu saat aku akan menitis pada seorang pemanah wanita dan engkau akan tewas hanya oleh itu. Nah, ini simbol dari kezaliman orang, kejahatan orang, atau nilai-nilai kebodohan itu sering muncul terjadi secara tidak sengaja. Seperti panah Bisma terlepas. Karena kan Bisma itu kan Raja Astina. Seharusnya yang mempunyai tata aslinya sebenarnya Bisma, tapi Bisma karena sudah bersumpah setia kepada bapaknya, dia tidak akan menikah supaya bukan dari penerus dia dengan Ibu Ganggawati yang bisa menduduki tata Astina, tapi dari Ibu Setiawati ya. Nah, dari itu keturunan Dewi Setiawati lah yang akhirnya meneruskan itu sampai ada. Nah, dan di situ ada kekeliruan pada saat ditanting atau diminta atau ditantang untuk menikah dan sebagainya, dia melepaskan tanahnya itu tidak sengaja. Kebodohan sering terjadi tanpa sengaja. Nah, di sini menarik Ibu. Ilmu sastra itu kan ilmu simbol. Ya. Ibu. Iya. Di dalam mendidik anak-anak itu sering nggak terjadi satu kebodohan-kebodohan yang tidak sengaja. Nah, sehingga anak itu seharusnya merasa senang dengan pendidikan bahasa Jawa yang dimengerti, tetapi ternyata keliru. Anaknya nggak suka, jadi antipati. Padahal dia sebenarnya mungkin dia berbakat bahasa Jawa. Tetapi ternyata dia kok malah nggak suka itu. Iya. Nggih, matur nuwun. Saking pengalaman kula mucal wonten SMP mboten wonten kekeliruan, insyaallah mboten. Nggih, sesuai jalur materine. Ya pertama ngeten Pak yo nek kula pribadi nggih. Jam yang diberikan ke saya itu pertama ndak langsung materi, memang saya mesti pengenalan apa, misalkan anak-anak hitung-hitung angka setunggal ngantos sedoso. SMP pun kadang ndak bisa Pak, gangsal ki pinten selawe iki lho basane apa le, ya ndak ngerti. Jadi saya mengenalkan bahasa sehari-hari dulu. Terus kalau bahasa Indonesia selamat pagi, bahasa Jawa kromone napa, nggih ada sing mboten ngertos. Jadi saya mengenalkan yang sederhana dengan menyanyi, kadang dengan nembang. Kalau gitu ya biasanya anak pengen cerita apa, ayo nak ke depan, kamu cerita apa pakai bahasa Jawa. Nggak usah sing daki-daki bahasamu sehari-hari. Nah, temannya mendengarkan. Nah, selama ini insya Allah saya belum pernah kegagalan atau sesuatu yang membuat anak antipati, insya Allah belum menemui Pak. Jadi saya enjoy saja mengajar anak-anak. Tidak satu hari pernah saya tidak materi, hanya etika, bagaimana kalau ke ruang guru sikapnya bagaimana saya ajarkan. Bagaimana kalau kamu ada bu guru di sini,
saya tes satu-satu. Jadi anak itu merasa senang. Jadi saya tidak pernah menunjukkan kamu ini salah, kamu ini salah. Di semua langsung, ayo nak, kamu misalkan ini Bu Guru di sini, coba lewat kamu sikapnya bagaimana. Jadi karakter aslinya anak akan kelihatan. Jadi tidak pernah saya, loh kok ngono salah, betul. Jadi ya sudah, semua bagus, semua pintar ya. Tapi besok lain kali seperti ini. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak itu tidak harus kudu ini, betul. Jadi dengan santai, dengan guyon-guyon. Jadi nanti anak langsung menerima apa yang saya ajarkan itu dengan santai, tapi langsung termemori di pikiran mereka. Ngoten, Pak. Insya Allah ngoten. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu Haja Deno Lestari. Itu ternyata secara umum kita melihat potensi dan keantusiasan para siswa dan guru di dalam melestarikan bahasa Jawa dalam pendidikan. Berarti ini tidak ada kekeliruan di sini, tapi yang kekeliruannya mungkin pada sistem. Oh iya, karena pemerintah konon katanya mau apa istilahnya? menghapus pelajaran bahasa Jawa menjadi muatan lokal bahasa Jawa untuk menjadi bagian dari seni, Bu ya. Budaya. Nah, ini mungkin Bu Haja Emi Sudarwati tempo hari ikut apa? ke Kepengurusan apa itu ya? Kepengurusan apa itu, silakan Bu untuk memperjuangkan ini sebagai kelanjutan dari langkah zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana banyak peluang untuk guru bahasa Jawa, sehingga banyak sekali guru yang melamar bahasa Jawa, dan bahasa Jawa yang mau dibekukan dalam pelajaran ternyata ada dengan keputusan dari Gubernur Jawa Timur, Pak Soekarno pada saat itu, dan ada tiga provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta yang muatan lokal pendidikan bahasa Jawa. Namun secara nasional kelihatannya di daerah lain juga begitu, mungkin dari kebijakan masing-masing gubernur silahkan agar pendidikan bahasa daerah sesuai dengan daerah masing-masing. Dipersilakan Ibu, bagaimana itu yang terakhir ini untuk menghadapi pembekuan bahasa Jawa menjadi seni budaya? Terima kasih Pak Yonatan Rajo. Jadi untuk perjuangan bahasa Jawa berdiri sendiri, ya bisa berdiri sendiri, tidak menjadi satu dengan seni budaya. Ini baru langkah awal, jadi mohon maaf saya belum bisa membahas ini ya, karena kita baru ibaratnya orang melangkah baru langkah pertama. Jadi masih banyak langkah-langkah selanjutnya. Kami akan merapatkan barisan, jadi insya Allah mulai minggu depan itu kita masih dalam proses pembahasan, jadi belum boleh di-share ke publik dulu. Gitu. Seperti itu, karena kita memang baru langkah awal untuk perjuangan ini. Kita langsung saja ke kesalahan selama ini yang saya buat, tapi bukan maksudnya bukan merusak generasi atau apa ya, tapi kalau dihubungkan dengan kurikulum bahasa Jawa, selama ini saya memang tidak pernah bisa menyelesaikan kurikulum. Jadi selama ini saya pribadi termasuk guru bahasa Jawa yang tidak pernah bisa menyelesaikan kurikulum, karena kurikulum bahasa Jawa itu kan mengadopsi dari kurikulum bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia itu diajarkan 5 jam ya, kalau nggak salah 5 jam, sedangkan bahasa Jawa hanya diajarkan 2 jam. Tetapi materinya sama. Nah, ini kenapa saya tidak bisa menyelesaikan. Tapi bagi saya yang penting saya bisa mengajarkan karakter ke anak-anak yang dasar-dasar saja nggak apa-apa. Untuk kedepannya, kalau memang mereka mau mendalami bahasa Jawa, itu banyak sekali yang bisa mereka lakukan. Jadi sekarang banyak sekali ahli-ahli bahasa Jawa yang mereka bisa belajar dari mana saja, tidak harus dari gurunya. Tapi yang penting yang dasar ini harus kita matangkan. Kalau mereka yang penting seneng sih kalau bahasa Jawa itu harus kita matangkan sejak dini. Jadi sejak dini. Pertama, misalkan saya masuk itu bahasa Jawa tidak harus mengajar bahasa Jawa. Ya ini ya. Jadi pertama anak-anak kan contoh ya, ini di sekolah saya kan harus ngaji pagi misalkan. Jadi pertama masuk, kemudian ada acara ngaji pagi, membaca Al-Quran itu pagi. Nah ini tidak semua anak itu benar-benar ngaji dengan serius. Jadi ada yang guyonan, padahal itu kan
kitab Al-Quran itu kitab dari Tuhan, ya, Tuhan kita, berarti Tuhan saya, seperti itu kan tidak boleh dibuat mainan. Nah seperti itu termasuk karakter juga. Jadi mereka ngaji itu kadang-kadang hanya karena takut gurunya. Jadi kalau ada gurunya ya ngaji, tapi nggak ada. Nah jadi setelah selesai mereka ngaji, saya hanya bertanya, kalian ini ngaji untuk siapa? Ya, ngaji untuk siapa? Misalnya, oh ya untuk yang Maha Kuasa, untuk Allah misalnya, seperti itu. Nah kalau begitu, kenapa kalian harus menunggu Bapak Ibu guru? Menunggu kalian baru kalian ngaji. Nah suatu saat berarti kalian ngaji ini minta pahala ke Bapak Ibu gurumu, seperti itu termasuk pembelajaran karakter pertama ya. Jadi termasuk seperti itu. Jadi mereka, oh iya ya, saya seperti ini tuh tujuan saya untuk yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya saya ajarkan juga karakter yang kedua tentang sopan santun. Ya, sopan santun misalnya mereka baru datang, kemudian ada guru di kelas, kadang-kadang ada teman-teman yang lain sedang berdoa, mereka langsung nyelonong masuk. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa sekarang karena kalian belum tahu, tapi besok ya benjing menawi mlebet malih sampun wonten Bapak Ibu guru datang kelas, konco-konco tasik ngaos, tasik ndonga, tunggu sik nganti ban, tunggu sampai selesai, setelah itu mohon izin untuk masuk. Nah seperti itu mungkin karakter yang diajarkan awal-awal ini. Terus ada yang jiglang juga seperti itu. Ini juga hal biasa ya yang terjadi. Jadi pembelajaran bahasa Jawa awal-awal itu saja dulu. Kemudian yang pertama untuk mengajarkan Hana Coroko. Kalau mengajarkan Hana Coroko itu kalau saya pertama tulis beberapa kali. Ini biar mereka suka dulu ya. Jadi biar mereka suka. Oh ternyata akhirnya anak itu gini. Oh iya ternyata aksara Jawa itu mudah dihafalkan, itu mudah. Kenapa saya sejak SD ini nggak hafal? Karena kayak guru itu kebanyakan kan memaksa anak untuk apa. Kalau saya nggak, kue gak hafal gak popo, sing penting nulis. Jadi saya suruh mereka nulis, membuat kayak kotak-kotak gitu ya di bukunya itu kotak-kotak, kemudian ho sampai banyak itu 20 kali. Ho saja itu 20 kali. Nek wes nulis 20 kali kok nggak hafal itu kan keterlaluan ya. Nah, itu hafal wes hari ini misalnya 1 jam ini nulis hono ngono tok. Nanti dilanjutkan di rumah. Terus nanti berikutnya misalnya co sama ro itu untuk minggu berikutnya awal saja. Jadi jam awal misalnya 10 menit pertama lah. Itu kita nulis ho mbek no ngono tok. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pelajaran materi. Kemudian pada minggu berikutnya kita nulis co sama ro misalnya seperti itu, atau dengan pasangannya. Nah kemudian kita lanjut ke materi. Ini membuat anak minimal suka, oh iya ternyata aksara Jawa itu mudah. Terus untuk mengajarkan nembang juga kalau saya pertama saya share tembang. Misalnya kita besok mau membahas mau belajar tembang pucung misalnya. Jadi saya share dulu tembangnya, kemudian minimal kamu mendengar berulang-ulang, ngerungokno sik. Terus nembang. Gitu, nembang sesuai dengan opo sing sak isomu wis rapopo. Karena saya sendiri juga belajar nembang ini terus terang sampai sekarang belum bisa. Karena apa? Dulu ini pernah kita ketika nembang itu menjadikan trauma. Seperti yang dikatakan Pak Jonathan. Jadi begitu kita nembang murid misalkan ini sebenarnya contoh saya sendiri, tapi ini kalau saya ibaratkan seorang murid, dia nembang oh suaramu setan. Misalkan ada seperti itu, otomatis ini akan menimbulkan trauma seumur hidup. Pada diri siswa itu, dia tidak akan mau belajar nembang seumur hidupnya. Seperti itu. Sastra juga sama. Misalnya mereka menulis sak paragraf pamane. Ya awalnya tulisanmu kok elek kok ngono gak bakat misalkan ada guru yang seperti itu, atau awakmu iki anake guru kok ora iso nulis. Nah,
seperti itu. Ini akan menimbulkan trauma yang luar biasa pada anak itu untuk belajar menulis. Wis try pokoknya daerah ngarep nulis sauripe. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan kalau anak itu baru menulis gak karu-karuan, ya tulisannya gak karu-karuan tapi wis tuwa. Kemudian, oh iya apik tulisanmu iki aslinya idemu ini bagus. Idemu ini bagus, cuma ini loh, ada kesalahan ejaan sedikit gak apa-apa, ini kamu bisa belajar. Nah, jadi dari situ kamu iki sok dipelajari gampang ini naoni ngene iki. Nah, ini akan menimbulkan kepercayaan diri. Oh ternyata tulisanku ini apik karena aku sinau iki loh. Dan itu menurut guru saya gampang. Nah, ini akan menimbulkan motivasi yang besar. Ini saya masih ingat dulu Pak Yonatan ketika masih mengajar jurnalistik di SMP Burno. Masih ingat Pak Yonatan ya? Ya. Nah, itu saya punya siswa yang dulunya nulis ini gak karu-karuan waktu kelas 7. Nah, kemudian banyak dapat coret-coretan kan dari teman-teman guru bahasa Indonesia dan ini. Nah, ternyata pada akhir kelas 9 ini dia sudah bisa nulis jurnalistik yang bagus di buku, di majalah Bakti dulu. Nah, itu sampai sekarang ternyata dia ini sudah menjadi apa kayak pemimpin redaksi di majalah di tempat dia kerja seperti itu. Nah, itu Pak Yonatan kira-kira. Terima kasih Bu Haja Emi Sudarwati tentang betapa ternyata ya banyak tantangan, hambatan, gangguan yang dihadapi oleh kita semuanya ketika mau maju dari semuanya itu. Tapi di situ ada namanya peluang, ada namanya kesempatan, ada namanya semangat, ada namanya dedikasi, ada namanya semangat pantang menyerah, dan namanya selalu berusaha, berdoa, dan harapan. Dan lebih dari itu adalah cinta kepada semua yang dikaruniakan pada kita. Dalam hal ini tentang bahasa Jawa. Ternyata begitu banyak tantangannya dan harus bisa diatasi. Oh iya, yang paling susah itu menumbuhkan kepercayaan diri tadi. Kepercayaan diri. Ya, percaya diri. Betul, percayaan diri. Jadi saya ingat ketika Woro Sri Kandi itu mau dititis oleh Dewi Amba, tentu sejarahnya panjang kan. Dewi Amba kan di dalam pewayangan itu kan tentu sudah meninggal, terus menitis pada anaknya Raja Drupada yang sulung yang namanya Sri Kandi. Ya, Sri Kandi itu sampai akhirnya harus berperang di perang Bharatayuda itu tentu tidak sekejap tiba-tiba perang lantas bisa menusuk Bhisma dengan panahnya, memanah Bhisma dengan panahnya. Tidak. Ternyata Sri Kandi itu perjalanannya berliku-liku dan sangat susah. Kalau dalam pewayangan Jawa, Sri Kandi itu cewek, wanita ya. Dia akhirnya harus menjadi istrinya dari Arjuna, dan untuk itu harus berlatih panah, harus rajin selalu mengasah keterampilannya. Nah, itu sedangkan di pewayangan India, dia adalah seorang wanita yang menjadi pria ya, atau kebalikannya. Ya pokoknya pada waktu perang itu harus laki-laki. Di Bharatayuda tidak boleh perempuan ikut perang, maka dia sebagai wanita menjadi laki-laki. Macak apa istilahnya? Ya. Membo atau menjelma menjadi laki-laki atau mengubah diri jadi laki-laki. Kalau di wayang Bharatayuda yang di India, ya India, karena cewek tidak boleh perang gitu. Nah di sini kita lihat kesusahan Sri Kandi itu mulai kecil sampai dia pintar mana sendiri, harus mengalami negosiasi dengan siapa yang bisa mengubah dirinya menjadi laki-laki dan sebagainya. Dan akhirnya berhasil membunuh kebodohan itu tadi, kesengajaan Bhisma itu. Walaupun Bhisma itu sakti mandraguna, tapi dia bisa tewas dengan panah sekali. Dan
itu adalah simbol, sastra adalah simbol. Ibu Sri Kandi dua Sri Kandi ini ternyata luar biasa Bu. Saya tidak bisa membayangkan betapa tantangan untuk memelihara bahasa Jawa itu tidak hanya sekedar bahasa Jawa tapi budaya. Karena terjadi pergeseran budaya. Sekarang tantangannya tidak hanya bahasa Indonesia tapi bahasa asing, budaya asing yang menggerus masuk di rumah sampai di Android setiap hari. Iya. Nah, bahasa Jawa tinggal seberapa itu. Iya. Kalau anak-anak masih bisa ngomong bahasa Jawa, menulis bahasa Jawa dengan apa adanya Sudah itu luar lumayan. biasa. Nah, Jalan biasa. dan itu baru keterampilan tentang menulis ya Bu ya. Iya. Belum tentang budaya. Budaya cara berpikir saja, mulai cara berpikir saja. Kan Jawa menekankan tata krama katanya ya. Iya. Tapi sering kita itu baru melakukan sesuatu yang baik ya, itu sudah dianggap melanggar tata krama. Loh itu berarti di sini ada pertarungan budaya mulai dari pemikiran. Di mana budaya Jawa itu kan sebetulnya berkembang gitu ya dari Iya. masa ke masa. Itu masa ke masa. Nah, nenek moyang kita itu kan suka bertarung ya, berperang ya antara Iya. mulai zaman Ken Arok dengan Tunggul Ametung, mulai zaman Singasari, Kertanegara dengan Mojopahit. Iya. Lantas antara sebelumnya itu Air Langga, sebelum Ken Arok Air Langga, anaknya perang terus. Ya, itu kan juga budaya Jawa ya, budaya perang, tapi tata krama unggah-ungguhnya ada, menghormati orang tua, menjunjung tinggi sasapo, Iya. tata kramanya halus dan sebagainya. Tapi halus sendiri kan juga bahasa Jawa yang Tingkatannya ada sendiri. di tingkatan-tingkatan itu Iya. kan baru dibuat di zaman Sultan Agung. Iya. Sultan Agung membuat unggah-ungguh atau apa itu basa kromo, Iya. inggil, kromo inggil, kromo madya, kromo biasa, ngoko. Iya. Sebelumnya itu adalah bahasa Jawa yang ngoko semua. Bahasa Jawa kuno itu tidak ada unggah-ungguh, tidak ada itu tingkatan-tingkatan itu. Berarti ngerokok. Apa itu namanya tingkatan kromo sampai ngoko itu. Semuanya netral. Nah, ini juga pemikiran Bu, pertarungan budaya. Ya sekarang Jawa yang mana yang kita pakai? Iya. Ya itu kan berarti kan bahasa Jawa budaya Jawa sekarang itu kan berkembang terus, apalagi gempuran asimilasi. Dulu zaman penjajahan Belanda dengan budaya Belanda, terus zaman modern Indonesia masuk itu dengan modern Barat. Nah sekarang zaman global sekarang budaya-budaya Arab masuk. Jadi yang bisa asimilasi itu kelihatannya NU Nahdlatul Ulama. Ya, dia bisa meramu asimilasi antara budaya Jawa dengan Islam ya, bukan Arab tapi Islam yang Jawa, makanya disebut Islam Nusantara kan semacam itu Jawa juga. Nah sekarang pemikiran filsafati dari Barat itu yang dipakai oleh semua, bahkan dari Yunani sana pemikirannya bertarung dengan budaya Jawa, pemikiran Jawa, sehingga Ronggor Warsito dan Wedata Mangkunegoro dan para seniman pujangga zaman keraton itu mempunyai pemikiran pembaruan juga seperti bahasa Indonesia. Sultan Asyari Sabana dengan budaya Barat dengan Timur asimilasi ya, ataukah hanya Timur saja seperti lawan dari Sultan Asyari Sabana. Itu namanya polemik kebudayaan zaman dulu, dan dilanjutkan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat dengan Mani Kebu itu manifest kebudayaan. Sekarang pemikiran kita itu seringkali memakai pemikiran modern yang maju, yang berkembang, maju terus, misalnya mendidik anak. Ayo mendidik anak untuk baca puisi, baca gurit gitu. Kita yang penting ini anak-anak harus dipintarkan. Itu kan pemikiran bagus. Iya. Dengan budaya Jawa itu kan progresif, mendidik anak. Ya. Zaman raja-raja Majapahit dulu kan punya putra mahkota, mereka dilatih berperang, mereka dilatih dengan keperwiraan untuk melawan para serbuan asing dan musuhnya. Dilanjutkan zaman kerajaan Mataram Islam itu Sultan Agung dengan peperangannya melawan Betawi, dia harus dengan pasukannya banyak sekali ke Banten dan sebagainya. Apakah hal itu tidak ada pelatihan peperangan? Apakah pada saat Sultan Agung menyerang Batavia itu harus memakai unggah-ungguh? Nyuwun sewu, Gelandi, Kulo Badhe, mana nombak panjenengan, nyuwun sewu, ngaten. Apakah itu? Ya ketika dihadapi
perlu taktis Ya. menghadapi itu kan. Itu kan juga budaya Jawa. Apakah itu akan disebut tidak unggah-ungguh kalau kita tiba-tiba ingin semua maju, bergerak maju? Iya. Nah, Iya. ini tantangan itu. Karena ternyata asimilasi budaya itu tidak mudah dimanapun. Dinamis, dinamika budaya Betul. dari asimilasi menjadi akulturasi. Kita masih terjadi asimilasi, akulturasi ya, budaya Jawanya hilang diganti budaya yang baru. Nah, tapi kita akulturasi ini. Jadi nilai-nilai antara tata kerama itu sendiri, kita harus membuka diri bahwa ada hal-hal yang dilakukan secara sportif dan maju, ataukah dengan yang disebut tata krama tapi ternyata malah pengabirian dari nilai-nilai positif. Iya. Ya, misalnya apa-apa harus seperti struktural. Katakanlah ya, sekarang paling gampang ya, budaya Jawa di Surabaya dengan budaya Jawa di Solo itu kan berbeda. Iya. Nah, kalau tanggal 10 November 1945 arek-arek Surabaya memakai budaya Solo untuk perang, maka akan tidak terjadi Hari Pahlawan itu ya. Nyuwun sewu sikil kula didek ngono. Jangan nembak lodok dor. Kuwi pun, Bu. Iya. Anu saya. Berarti bahasa Jawa itu luas. Oh, Nah, iya. luas bisa Nah. mengikuti zaman Iya. ya budayanya. Pak Yo tadi bilang Solo itu luas, lemah lembut halus. Kalau di Surabaya keras, dor langsung tembak dor. Di Solo dor ya. Nah. Berarti sesuai kultur, sesuai daerahnya masing-masing. Tapi Budena. Ya. Jadi kadang-kadang itu apa yang kita anggap halus, Iya. itu kadang-kadang menyakiti juga bisa. Ya. Lebih tajam. Iya. Ya, menurut berarti itu harus juga bisa Iya. menempatkan diri sudah, Ah, sekali, iya. menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Betul. Kelihatannya halus, tapi ternyata mukulnya itu jauh Lebih Oh. menancap ke dalam hati dan itu Eh. sangat menyakitkan. Sangat Itu menyakitkan. banyak sekali. Banyak yang sekali. Banyak sekali. Jadi Dan itu nggak perlu diajarkan ke anak-anak. Betul. Tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana menangkis serangan-serangan seperti itu. Bagaimana Mungkin menghadapi kenyataan ya. menghadapi kenyataan bahwa suatu saat kalian ini akan terjun di masyarakat dan Masyarakat. pasti akan menghadapi Banyak hal banyak di hal luar semacam dugaan. itu yang di luar dugaan, sehingga anak-anak harus Siap siap mental. siap mental. Betul. Jadi di sini saya menemukan suatu perbedaan tipis ya, Bu, antara tata krama dan budi pekerti. Ya. Ternyata yang disebut tata krama kadang-kadang malah tidak berbudi pekerti ya, karena saking halusnya Saking ternyata halusnya, Biasa betul. menyerang, Ya, justru bisa. menyerang dengan kejam sampai ke sesuai urgensi. situasi ya, situasinya dikondisikan yang pas. berarti di sini ada, saya lihat namanya ada nilai-nilai kebenaran universal Ya. itu. Yang universal itu kadang-kadang tidak bisa diwakili oleh tata krama yang Ya. struktural Ya, dan hanya lip sistematis, service. ya. Jadi kita lihat situasi Situasi dan saja. kondisi. Dan ternyata yang lebih daripada tata krama itu adalah apa yang namanya budi pekerti Budi itu tadi. pekerti. Dan ini sudah PR yang sangat dalam ini Iya. bagi para kita seluruhnya, bukan Iya. hanya Sri Kandi. Ya, betul. Betul. Jadi memang ini PR, dan akan kita bahas lebih dalam lagi karena ini bahasan kembali kepada pertanyaan semula, yaitu bagaimana memilih bibit unggul. Ternyata ya, dalam dalam- memilih bibit unggul itu ya. tidak bisa berdiri sendiri, harus mulai dari semua unsur di nilai-nilai bahasa Ya. yang memperhalus Hmm. budi pekerti, memperhalus perasaan dan sebagainya untuk Dan memilih lagi anak itu. pembelajaran bahasa Ah. Jawa ini tidak bisa selesai dalam 2 jam. Tidak Ya. Gitu ya. Waktunya- Apalagi hanya dengan ngobrol kayak gini Ah, ya. waktunya Berarti memang paling tidak berapa jam Iya. rencananya Eh? Bu Eni? Ah, Paling tidak. sebenarnya ini nggak bisa saya jawab ya. Oh, Jadi gitu. berapapun ini akan habis untuk kita bahas Bahas. bahasa Jawa. Iya. Jadi nggak Paling bisa banyak. dipelajari hanya di Ya. kelas saja 2 jam terus anak bisa pinter bahasa Ya, Jawa betul. itu mustahil, dan berapa jam pun insya Allah tetap tidak cukup untuk membahas Berarti itu proses bahasa ya? Jawa. Karena bahasa Jawa ini proses yang bisa kita pelajari setiap hari. Jadi anak-anak itu belajar bahasa Jawa itu tidak hanya di kelas tapi setiap hari mereka akan temukan di
Ya. kehidupan mereka sehari-hari. Ini masih tataran bahasa ya, yang Ya. belum sastranya ya. Belum. Jadi Ya. ini pekerjaan bagi kita, ternyata di acara kita ini Ya, akan impor, makin banyak Ya, lagi ya bahasan ya, selanjutnya lain Ibu kali ya. kita Nanti kita akan Jadi, bahas lagi Ya. lebih dalam, Lebih ya dalam betul. lagi. Mungkin Next time, untuk next ya, time. di lain waktu. Selanjutnya. Seperti itu. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu seluruhnya sehat selalu senantiasa. Dan ini kami dari Yayasan Tiga Sri Kandi Sejati. Maju bersama literasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sampai ketemu.